Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen selanjutnya, yaitu pendekatan dalam gelombang laut. Maksudnya pendekatan adalah apa saja pendekatan-pendekatan baik itu dari segi matematis atau fisis dalam proses kita memahami fenomena gelombang laut ini. Mari kita mulai. Pada slide kali ini, kalian atau kita semua dihadapkan pada dua gambar. Yang pertama, gambar di kiri dan gambar di kanan. Bila kita lihat gambar di kiri, ini seperti ada kertas yang bergelombang atau apapun yang bergelombang dalam garis seperti ini. Kemudian garisnya seperti ini bawahnya, kemudian garisnya lurus seperti ini, kemudian garisnya agak menyilang lagi seperti ini, dan kemudian menumpuk terus hingga akhirnya semua ditambahkan. Kalian lihat sini ada proses pertambahan hingga akhirnya menjadi gambar seperti ini. Dan ini adalah gelombang yang kalian temukan langsung di laut. Sementara gambar yang kanan bisa kita lihat, ini adalah, kita lihat dari atas dulu, ini adalah profil dari gelombang dalam sebuah phase. Jadi bentuknya masih tidak beraturan. Bisa kita lihat ini adalah mungkin hasil cuplikan salah satu titik di sini. Tapi bisa kita lihat bahwa di sini sangat tidak beraturan. Ada puncak yang sangat tinggi, ada lembah yang sangat dalam. Kemudian ini ternyata bisa kita pecah menjadi gelombang-gelombang yang jauh lebih sederhana, yaitu satu gelombang, ada yang menjadi 1,5 gelombang, ada yang menjadi 2 gelombang, ada yang menjadi 2,5, terus menerus hingga akhirnya ada gelombang yang sangat banyak tapi tinggi gelombangnya sangat kecil. Nah, ini merupakan salah satu konsep yang perlu kalian pahami dalam memahami gelombang ini, atau yang perlu kalian pegang dalam proses pemahaman gelombang ini, bahwa gelombang di dunia nyata adalah salah satu fenomena yang terdiri dari superposisi dari gelombang-gelombang yang memiliki bentuk yang sebenarnya teratur, tapi dia menumpuk dengan gelombang-gelombang lainnya. Jadi hingga akhirnya gelombang-gelombang sederhana yang mempunyai pola sinusoidal tadi bertumpuk hingga akhirnya membentuk satu pola yang sangat tidak beraturan seperti ini. Tapi jika kita kembalikan ke konsep tadi, konsep di awal bahwa gelombang adalah superposisi dari gelombang-gelombang yang ada, kita akan bisa memahami gelombang itu seperti apa. Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa gelombang yang kita lihat di laut atau kita lihat secara langsung adalah hasil superposisi dari gelombang-gelombang sinusoidal yang bentuknya beraturan, maka pada slide ini kita akan membahas mengenai pendekatan melalui pemahaman bahwa gelombang adalah gelombang sinusoidal atau gelombang laut adalah gelombang sinusoidal. Seperti yang kita sudah tahu bahwa ada beberapa parameter gelombang sinusoidal, itu yang pertama A atau biasa disebut amplitude atau amplitudo gelombang. Ini adalah simpangan terjauh dari gelombang. Kemudian H atau tinggi gelombang, jarak antara puncak dan lembah atau secara gampangnya adalah dua kali dari amplitudo. Kemudian L adalah panjang gelombang, jarak dari suatu puncak dengan puncak lain atau lembah dengan lembah lain, atau sistem yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu zero crossing, baik itu downward atau upward. Kemudian T adalah periode gelombang atau waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Dan kemudian ini adalah elevasi muka air atau tinggi dari gelombang, tinggi dari permukaan pada satu waktu tertentu. Bisa kita lihat di sini bahwa eta adalah fungsi dari X dan T sama dengan A atau amplitudo, kemudian dikalikan cos dalam kurung Kx dikurangi omega T. Bisa kita lihat bahwa K adalah 2pi per L atau disebut dengan bilangan gelombang, kemudian omega adalah 2pi per T atau periode. Ini disebut sebagai frekuensi sudut dari gelombang. Parameter-parameter ini yang akan digunakan dalam pembahasan ke depan. Setelah mengetahui parameter-parameter gelombang pada slide sebelumnya, pada slide ini akan disampaikan secara cepat persamaan dispersif gelombang. Jadi di kajian gelombang, dalam memahami proses fenomena gelombang, ada salah satu persamaan, yaitu persamaan dispersif, yaitu menggambarkan bahwa kecepatan fase dari gelombang itu adalah fungsi dari frekuensi. Dispersif itu maksudnya adalah bahwa kecepatan fase tersebut dipengaruhi oleh frekuensi atau fungsi dari frekuensi, atau dalam hal ini periode pun bisa. Maksudnya adalah dipengaruhi oleh komponen waktunya. Nah, ini adalah salah satu
bentuk persamaannya C sama dengan G per omega tan hiperbolik dari K dikali D, dari bilangan gelombang dikali D, atau sama dengan akar dari G per bilangan gelombang per K dikali dengan tan H tan hiperbolik dikalikan fungsi dari K bilangan gelombang dikalikan D kedalaman. Di sini kita menggunakan D, tapi beberapa referensi juga ada yang menggunakan H seperti yang di kiri ini. Ini awalnya C kuadrat, ini sudah diakarkan. Kemudian persamaan ini benar-benar menggambarkan bahwa kecepatan fasa itu dipengaruhi oleh fungsi dari frekuensi. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, di beberapa kedalaman, yaitu kedalaman perairan dalam, kemudian perairan menengah, dan perairan dangkal itu memiliki treatment atau pendekatan yang berbeda. Kemudian ini seperti yang sudah disampaikan tadi secara sekilas, bahwa ada klasifikasi gelombang berdasarkan perbandingan H dan L. Itu yang menggambarkan gelombang perairan dalam atau gelombang pendek, kemudian gelombang perairan menengah, kemudian yang terakhir adalah gelombang perairan dangkal atau gelombang panjang. Bisa kita lihat yang digunakan adalah perbandingan antara tinggi gelombang dan panjang gelombang. Jika tinggi gelombang dibagi panjang gelombang atau perbandingan keduanya lebih besar dari setengah, maka gelombang tersebut dikategorikan sebagai gelombang perairan dalam. Sementara jika perbandingannya di antara lebih kecil dari setengah dan lebih besar dari 1/20, maka itu termasuk kepada gelombang perairan menengah. Dan jika perbandingannya kurang dari 1/20, itu akan masuk ke gelombang perairan dangkal. Bisa kita lihat ada perbedaan-perbedaan di sini dari 3 gambar di sini. Yang pertama, gerak partikel air di sini lebih membulat, yaitu di perairan dalam, karena pengaruh gesekan dari dasar permukaan, dari permukaan laut, dari dasar laut itu masih kecil, kemudian masuk ke perairan menengah sudah mulai pipih, sudah mulai memanjang, dan akhirnya pada perairan dangkal sudah sangat memanjang dan tidak berbentuk bulat sama sekali. Setelah tadi sudah membahas persamaan umumnya, persamaan dari kecepatan fasa gelombang, sekarang kita mulai sedikit spesifik. Itu yang pertama ke gelombang perairan dalam atau gelombang pendek seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, di gelombang perairan dalam ini atau di gelombang pendek ini, untuk menyederhanakan kita sebut saja gelombang perairan dalam. Di gelombang perairan dalam ini pendekatan yang digunakan adalah tan H atau tan hiperbolik dari K dikali H itu ekuivalen dengan 1. Karena bisa kita lihat di diagram ini ada tan H, diagram tan hiperbolik dari KH. Ini ketika tak hingga atau di deep water, ini tan H, kalau di sini tak hingga, maka akan ekuivalen dengan 1. Oleh karena itu persamaan yang tadi sudah disampaikan di awal itu berubah menjadi C kuadrat sama dengan G per K tan hiperbolik dari KH. Nah, tan KH ini berubah jadi 1. Jadi C kuadrat sama dengan G per K. Atau ketika diturunkan lagi, dielaborasi lagi akan menjadi seperti ini, sama dengan G dari periode, G dikali periode per 2V. Maka gelombang perairan dalam ini masih dipengaruhi oleh periode atau frekuensi, maka masih dispersif. Gelombang perairan dalam bergantung pada panjang gelombang. Ini bergantung dengan panjang gelombang dan juga dispersif. Kemudian gelombang panjang bergerak lebih cepat dari gelombang pendek. Medium di mana gelombang merambat dengan kecepatan yang bergantung pada panjang gelombang atau frekuensi disebut medium yang dispersif. Oleh karena itu, seperti yang tadi sudah disampaikan, gelombang perairan dalam disebut sebagai gelombang dispersif. Kemudian, jika kita kaji lebih lanjut dari hubungan C per L sama dengan 1 per T, dengan asumsi bahwa periode dari gelombang tersebut tetap, maka persamaan ini akan bisa dibentuk. Ini yang tadi kita sudah bahas sedikit. Kemudian, ini saya cepat saja, ini adalah persamaan yang bisa dibentuk. Namun intinya dari yang penting-penting adalah CD atau C di kedalaman adalah 1,56 dikalikan dengan T atau periode gelombangnya. Ini adalah kecepatan fasanya dan kemudian ini panjangnya. Jadi maksudnya kecepatan fasa itu bisa ditentukan oleh periodenya langsung untuk di perairan dalam, begitu juga dengan panjangnya. Sudah bisa dijelaskan oleh persamaan yang menggunakan periodenya. Jadi periode merupakan parameter yang penting untuk diketahui karena dapat menentukan kecepatan fasa dan panjang gelombangnya.
Sementara untuk perairan dangkal, pendekatannya agak sedikit berbeda. Jika kita lihat kembali di diagram ini atau di grafik ini, kita lihat bahwa perairan dangkal ada di sebelah kiri. Setelah perairan dalam ada sebelah kanan, perairan dangkal ada sebelah kiri. Jika kita mengasumsikan bahwa perairan dangkal itu kedalamannya adalah 0, ketika kita masukkan 0 di sini, maka tan hiperbolik dari 0 adalah nilai itu sendiri. Berarti masuk KH. Oleh karena itu persamaannya berubah dari tadi yang di awal menjadi C kuadrat sama dengan G per K, tan hiperbolik dari KH menjadi C kuadrat sama dengan G kali H, atau gravitasi kali kedalamannya. S di sini menandakan shallow atau dangkal. Nah, ini CS atau C di kecepatan fasa gelombang di perairan dangkal sama dengan akar GH. Nah, gelombang perairan dangkal tidak bergantung lagi pada panjang gelombang, namun hanya ditentukan oleh kedalamannya, yaitu sudah termasuk kepada gelombang non-dispersif. Hanya jika kita ingin menentukan kecepatan fasa gelombang, hanya membutuhkan gravitasi yang kita sudah tahu sekitar 9,81 dikalikan dengan kedalaman perairan tersebut berapa. Nah, setelah kita tadi membahas bagaimana cara menentukan kecepatan fasa di tiap perairan, ini adalah ringkasannya. Jadi yang pertama adalah gelombang di perairan dalam atau disebut dengan gelombang pendek, itu diklasifikasikan ketika tinggi gelombang dibagi panjang gelombang atau perbandingannya lebih besar dari 1/2 atau dari setengah. Dan kecepatannya bisa ditentukan dengan persamaan ini. Kemudian untuk di perairan menengah, ini adalah kategorinya, ketika perbandingan H per L itu lebih besar dari 1/20 dan lebih kecil dari setengah. Sementara untuk kecepatannya masih menggunakan persamaan dasar karena tidak ada pendekatan atau penyederhanaan yang bisa dilakukan. Sementara untuk gelombang perairan dangkal atau gelombang panjang dan disebut juga sebagai gelombang non-dispersif karena sudah tidak bergantung pada periodenya, klasifikasinya berdasarkan perbandingan adalah H per L kurang dari 1/20. Sementara kecepatannya atau kecepatan fasa gelombang di perairan dangkal itu sama dengan akar dari G dikali H. Sekian untuk segmen kali ini.